Puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan sharing, berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Apa Yang Kita Lihat. Yang intinya ujungnya begini, saya kasih bocoran dari awal bahwa ternyata apa yang kita lihat itu punya potensi besar dapat menggoyahkan iman kita. Bahkan bukan cuma goyah iman percaya kita, bisa ancur-ancuran kita. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa, bisa kacau balau kehidupan kita. Urusannya masalahnya hanya karena apa yang kita lihat. Karena ternyata setan si iblis itu memakai satu alat yang saya beri nama, saya sebut apa yang kita lihat. Nah disitulah dia masuk menyerang kehidupan kita, membuat iman kita menjadi goyah. Mari kita lihat ayatnya. Kita baca dalam dua ayat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 di ayat 23 dan ayat 24 saudara ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 23 dan 24. Saya membaca di ayat yang ke-23. Nanti kita semua yang ada di rumah-rumah atau di gereja berapa orang yang ada kita baca sama-sama di 24-nya ya. Baik, saya baca di ayat 23 1 Samuel pasal 17 begini kata firman Allah. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat. Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. 24 sama-sama kita membaca 1, 2, dan 3. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Tolong perhatikan di ayat 24. Saya masuk firman Allah dari sini. Perhatikan kalimat awal di ayat 24. Ketika semua orang Israel. Kata semua orang Israel menunjukkan mayoritas. Semua orang berarti mayoritas. Kata semua orang Israel berarti jumlah yang sangat besar. Dari orang Israel dikatakan apa di ayat ini? Melihat orang itu. Siapa orang itu di sini? Goliat. Goliat yang kita tahu notabene begini, secara fisik dia raksasa. Goliat yang adalah secara fisik dia tinggi besar, kayak monster perang. Seorang yang penampilan fisiknya sangat menakutkan bagi mayoritas, bagi jumlah orang banyak orang Israel. Sehingga kalimat berikutnya diterangkan, larilah mereka. Kenapa lari? Karena mayoritas orang Israel melihat orang itu. Kita bicara tentang apa yang kita lihat bisa bikin goyah iman kita. Bisa membuat goncang iman karena melihat apa yang di depan kita. Larilah mereka orang Israel daripada Goliat dengan sangat ketakutan. Bukan cuman lari, tetapi Alkitab katakan kepada kita dengan jelas, lari ketakutan, tunggang langgang, ngacir, kabur. Kenapa kabur? Melihat di depan mata. Bahwa Anda lihat gambar yang saya berikan kepada saudara, waspadalah, ini warning buat kita. Firman Allah pagi ini menjadi awasan buat kita. Untuk kita berhati-hati dengan kehidupan iman yang kita jalani. Waspadalah terhadap apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu sebenarnya dapat menggoyahkan iman kita. Saya kasih gambar di situ kisah lama, perjanjian lama. Manusia pertama jatuh dalam dosa itu karena apa yang dia lihat. Selalu setan itu memakai alat yang saya beri nama apa yang kita lihat. Sebab hari itu apa yang dilihat oleh Hawa itu menjatuhkan mereka, menghancurkan iman mereka. Gagal fokus, tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kepada dosa, kepada iblis. Kita baca saja ayatnya ya. Walaupun saya tahu ini ayat yang sering kita baca, sangat kita kenal familiar. Tapi saya baca dengan cepat. Ayat 1 sampai 6 saja, nggak sampai 7 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ingat, setan kalau pakai bukan yang KW2, KW3, yang terbaik. Karena
binatang yang paling cerdik adalah ular, maka ular yang dipakai. Selalu yang terbaik alatnya setan. Kenapa bukan singa? Kenapa bukan binatang yang lain? Monyet kayak enggak. Ular, binatang yang paling cerdik, itu yang dipakai. Lalu dikatakan ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saya mungkin gak terangkan terlalu lama di sini. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, buah larangan, buah pengetahuan baik dan jahat, Allah berfirman, kata Hawa, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terus, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya pernah bilang beberapa lama yang lalu sama saudara, ini godaan iblis, godaan serangannya kepada fokus diri sendiri, egois. Kamu sekarang sudah keren, sudah top kamu. Kamu udah luar biasa Hawa. Tapi kalau kamu makan buah itu, kamu jadi luar biasa. Sekarang saja kamu udah hebat gitu. Kalau kamu makan buah itu, kamu jadi hebat. Matamu terbuka, nanti kamu tahu, kamu menjadi seperti Allah, tambah top kamu. Tergoda. Lalu dikatakan di ayat yang ke-6, lihat atau sama-sama kita baca di ayat yang ke-6 saudara ya. 1, 2 dan 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga terus kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Terus dan suaminya pun memakannya. Jelas ya. Begitu setan iblis ngomong seperti itu, tergoda. Yang dia tahu buah itu gak boleh dimakan, tergoda. Dia lihat buah itu. Ini kan awalnya kan trigger manusia pertama jatuh dalam dosa. Pemicunya adalah apa yang dia lihat. Itu yang menggoyahkan iman mereka. Itu yang menggoyahkan firman yang Tuhan katakan kepada mereka. Mereka gak bisa pegang lagi firman. Goyah imannya, gak bisa berpegang teguh kepada firman perkataan Allah. Kenapa? Apa yang dia lihat. Tidak berkelebihan. Kalau dari awal saya berkata kepada saudara, setan itu punya alat yang ya selalu dia pakai. Yang namanya adalah apa yang kita lihat. Ini yang membuat manusia pertama jatuh dalam dosa. Dia makan buah itu, telanjang dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ada satu firman Allah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ini nasihat yang baik buat kita. Sama-sama kita baca deh ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ada lihat di screen saudara, sama-sama kita baca 2, 3. Sebab hidup ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Pendek. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, kata Paulus. Bukan karena melihat. Perhatikan baik-baik dalam ayat firman Allah ini. Tuhan sedang memberitahu kepada kita bahwa musuh dari iman itu adalah penglihatan kita. Saya ulang. Musuh dari iman kita, musuh dari percaya kita itu adalah penglihatan kita. Kita suka tergoda dengan penglihatan. Iman kita mulai goyah karena melihat apa yang di depan kita. Ketika saya merenungkan firman Allah ini, saya teringat satu kisah tentang kenapa bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan. Anda mesti catat penting baik-baik begini. Yang membuat Israel gagal masuk tanah Kanaan, gagal masuk tanah perjanjian, itu bukan karena Tuhan yang gagal. Itu bukan karena Tuhan gak mampu membawa mereka masuk tanah perjanjian. Apa yang membuat mereka gagal? Itu ada andil daripada 10 pengintai. Karena perkataan mereka lah, itu yang membuat yang namanya mayoritas orang Israel gagal masuk tanah Kanaan. Coba kita lihat kisahnya ya.
Jadi pada waktu sebelum mereka masuk tanah Kanaan, ceritanya Musa mengutus 12 pengintai. Lihat bilangan 13. Saya bawa saudara ayat menerangkan ayat 31 sampai 33. Saya baca ya, 31 sampai 32, 33-nya sama-sama kita baca. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Ini 10 pengintai yang ngomong. Karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Atau negeri yang dilihat oleh mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai atau dilihat adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana, perhatikan, adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ini ngomongnya gak masuk akal. Jadi mereka itu perintahnya Musa kepada 12 pengintai, cuman mengamati ya. Tugasnya cuman melihat, tidak boleh intervensi. Tidak boleh membuat gerakan menyerang, hanya mengamati. Karena Musa ahli strategi, lihat amati saja. Bagaimana kondisi tanahnya, subur tidak, pohon-pohonnya bagus nggak buahnya, penduduknya banyak atau sedikit, kotanya berkubu atau tidak, punya benteng enggak. Tapi intinya begini, mereka lapor gini, kita nggak mungkin bisa masuk ke sana, kita akan dimakan sama mereka sebab mereka makan orang, makan manusia. Dan yang kami lihat di sana semua dikatakan orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Ini saya kasih contoh ya, misalnya di Tiongkok, di Tiongkok sana, itu ada seorang pemain basket NBA yang terkenal, namanya adalah Yao Ming. Yao Ming itu perkiraan tingginya adalah 2,29 meter tinggi. Pertanyaan saya, apakah orang-orang di Cina, di Tiongkok sana tingginya 2 meter lebih semua? Endaklah. Rata-rata orang Asia, orang Tiongkok tingginya kayak kita. Ada yang tinggi kayak Yao Ming, tapi mayoritas kayak kita. Saya kasih analogi gambaran. Kira-kira seperti itulah penduduk tanah Kanaan. Tentunya enggak semua raksasa. Enggak semua perawakannya tinggi-tinggi yang dilihat. Ini kan gara-gara melihat kan. Dibesar-besarkan, di blow up. Coba kita lihat ayat 33 dengan cepat. 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jelas mulai goyah imannya di 10 pengintai. Mereka raksasa, kita kayak belalang. Sudah mulai kehilangan percaya. Sudah mulai tidak percaya akan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mulai yang di depan mata besar, Tuhan kecil di dalam mereka. Ini kan masalah kan. Ini kan yang suka bikin kita kacau. Ini suka bikin kita keder dan kalah. Apa yang kita lihat. Dan mereka mulai berkata, kita kayak belalang, kita dimakan mereka, kita kecil. Memang betul kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, yang dilihat sama kok. Ya. Situasinya sama, sikonnya sama, keadaannya sama di lapangan. Yang dilihat semua sama, penduduknya sama. Tetapi laporannya beda. Ya, pandangan mereka beda. Nah, kita coba mau belajar. Kok bisa berbeda ya 10 pengintai sama 2. Ini kan sebetulnya cara melihat ya. Untuk kita ngerti ya, membedakan apa yang kita lihat dan cara kita melihat. Ini kan 2 hal yang berbeda kan. Nah, kita lihat ayat ini. Saya mau bawa saudara masuk lebih dalam lewat ayat ini. Ini menurut saya sebuah pewahyuan yang Tuhan singkapkan. Yang membuat saya sadar bahwa membuat banyak orang percaya tidak mengerti ini rahasia ini. Coba kita lihat Lukas 11 ayat yang sering kita baca ayat 34. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama deh kita baca ayat ini, ayat ya, Lukas 11 ayat 34, 2 dan 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu.
Saudara, ayat ini sesuatu penyingkapan rahasia firman yang luar biasa. Yang harusnya menyadarkan kita bahwa ada yang jauh lebih penting, sesuatu yang jauh lebih tinggi gitu ya, daripada apa yang kita lihat. Itu begini, mata, cara kita melihat. Coba saya berharap saudara bisa membedakan antara begini, sesuatu yang kita lihat, apa yang kita lihat, bedakan dengan gini. Mata kita sebagai alat untuk melihat. Ini pasti beda kan pemahamannya saudara ya. Karena seringkali kita ini hancur, jatuh, babak belur dengan apa yang kita lihat. Nah, saya mau bawa saudara, karena cara kita melihat, mata ini alat untuk melihat. Nah, saya mau bawa saudara begini, cara kita melihat inilah yang menentukan. Ya, karena cara kita melihat itu membuat tubuh kita gelap, membuat tubuh kita terang. Ayat-ayat ini bukan bicara tentang apa yang kita lihat. Jadi saya harap dari dasar ini kita mengerti ya. Yang namanya Lukas 11:34 ini bukan bicara tentang apa yang kita lihat. Tetapi ini bicara tentang mata kita sebagai alat untuk melihat. Melihatnya kita caranya bagaimana? Ini loh, cara pandang kita, kira-kira begitu. Sudut pandang kita, persepsi kita dengan mata kita, cara kita melihat, ini yang menentukan gelapnya tubuh kita dan terangnya tubuh kita. Anda mau gelap atau terang? Gelap nggak enak, nggak lihat apa-apa, nggak ada harapan, nggak ada pertolongan, nggak bisa sembuh saya Pak. Aduh buntu jalannya Pak, mati saya Pak, bangkrut saya Pak. Gelap tuh saudara ya. Ini cara melihat meskipun di depan keadaan seperti itu. Mau terang atau gelap? Makanya saya kasih statement, Anda lihat gambar berikutnya poin ini. Cara kita melihat itu lebih penting dari apa yang kita lihat. Saya ulang sekarang. Cara kita melihat itu lebih penting. Cara pandang kita melihat. Pakai mata kita melihat. Dari apa yang kita lihat. Makanya saya terangkan di kalimat berikutnya, di gambar ini Anda lihat poin-poin ini, Anda boleh screenshot. Karena ini menurut saya ini penting. Ya, kita tidak dapat mengubah apa yang sedang kita lihat di depan kita. Tetapi saya pilih kata ini. Kita selalu dapat. Saya pakai kata pasti. Tetapi kita pasti selalu dapat mengubah cara kita melihat. Kita nggak bisa mengubah apa yang kita lihat. Masalahnya seperti itu, bobotnya seperti itu. Ya seperti itu kita nggak bisa rubah. Tetapi kita pasti selalu dapat mengubah cara kita melihat. Cara kita memandang. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ilustrasi yang ya kayaknya sering familiar lah. Ada satu pabrik sepatu, satu kali dia mengutus seorang sales untuk survei di satu lokasi pedalaman yang primitif. Pabrik, perusahaan berpikir kira-kira bisa nggak memasarkan sepatu di daerah pedalaman itu. Dikirimlah salesman yang pertama. Berangkat ke sana, singkat kata, nyampe di lokasi pedalaman primitif. Sales ini mengamati situasi daerah situ. Waduh, penduduknya nggak ada yang pakai sepatu coba. Semuanya tanpa alas kaki, sandal pun tidak, apalagi sepatu. Maka sales yang pertama dikirim perusahaan dari pabrik itu langsung telepon perusahaan. Telepon bosnya maksud saya. Bos, saya besok langsung pulang. Lah, kenapa kamu langsung pulang kata bosnya? Sebab percuma, kita tidak ada peluang sedikit pun untuk memasarkan sepatu kita di pedalaman primitif ini. Kenapa kata bosnya? Sebab saya melihat semua penduduknya tidak ada yang pakai sepatu. Sendal saja enggak. Semuanya ceker tanpa alas kaki bos. Jadi besok saya pulang. Pulang salesman yang pertama. Perusahaan enggak puas. Bosnya kirim salesman yang kedua. Nyampe lokasi salesman kedua mengamati. Memang betul daerah itu pedalaman primitif, penduduknya yang dilihat sama. Enggak pakai sepatu, enggak pakai sendal, tanpa alas kaki. Langsung telepon bosnya. Bos, dengan semangat. Besok kirim sepatu sebanyak-banyaknya bos. Kita punya peluang besar memasarkan sepatu di sini. Lah, yang membedakan apa? Cara melihat, cara memandang. Yang dilihat sama. Semuanya nggak pakai alas kaki. Yang dilihat sama penduduk pedalaman primitif. Tapi cara melihatnya, cara memandangnya itu yang membuat berbeda.
Makanya saya katakan kita tidak dapat mengubah apa yang sedang kita lihat. Tetapi kita pasti selalu dapat mengubah cara kita melihat. Nah, inilah yang saya sebut dengan iman. Cara kita melihat. Ya. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang iman, saya mau bawa saudara sekarang cara melihat. Itu saya beri nama iman. Nah, sekarang kita bicara iman di sini. Iman itu apa? Saya nggak bicara iman yang seperti yang saya ajarkan sebelum-sebelumnya. Saya bawa saudara pada angle yang berbeda ini. Saudara lihat ini ya. Bicara tentang iman yang kaitan dengan ayat ini, mata pelita tubuh tadi. Iman itu tidak membutakan mata kita untuk melihat dan menyangkali kenyataan di depan kita. Saya ulang saudara ya. Berbicara tentang iman, iman itu tidak membutakan mata kita untuk melihat dan menyangkali kenyataan. Jadi iman itu bukan menyangkali kenyataan, tapi iman kita mengatasi kenyataan. Bukan bikin buta mata kita loh iman. Saya itu pada waktu masih remaja, saya ingat gitu ya. Ada satu ibadah yang saya hadiri dalam satu, kalau dulu waktu masih remaja itu kan suka fellowship gitu ya di gereja. Gereja ini kumpul sama gereja ini jadi satu kumpul anak-anak muda. Itu ada seorang pembicara muda yang saya berpikir pada waktu itu, wah hebat jempolan. Luar biasa statementnya, luar biasa perkataannya. Pada waktu itu hamba Tuhan muda berkata begini, kalau kamu sakit, kamu mesti berkata, bohong saya gak sakit. Saya sehat kok, saya gak sakit kok, bohong. Sangkali sakitmu. Saya berpikir waktu itu wah hebat gitu ya. Hebat, wah ini iman. Tapi ketika saya renungkan ayat ini, iman itu tidak membutakan mata kita menyangkali situasi kondisi di depan kita. Keadaannya memang kita sakit kok, mungkin begitu. Keadaannya memang kita lagi dalam masalah yang berat. Keadaannya memang mungkin di antara saudara, saya sedang dililit oleh hutang. Keadaan realitanya saya bangkrut pendeta. Saya gak punya apa-apa nih sekarang. Dulu saya berharta banyak, sekarang saya gak punya apa-apa. Mungkin itu realita yang ada yang sedang saudara hadapi. Iman dalam ayat ini itu bukan membutakan mata kita menyangkali keadaan yang ada, sakitnya kita, kebangkrutan yang ada. Itu memang betul ada. Tetapi disinilah ya bukan apa yang kita lihat, tapi cara kita melihat keadaan sikon kita. Ini penting. Ya. Ini kalau orang dunia, mungkin saya tarik ke sini ya. Coba next Anda lihat gambar ini, next lagi supaya lebih cepat. Anda lihat ya, orang dunia itu menghidupi yang namanya positive thinking. Tapi hati-hati, positive thinking dari orang dunia yang saya sebut tidak percaya pada Yesus, itu positive thinking yang mungkin menurut saya itu bukan iman. Ya memang kayaknya bukan iman. Kenapa? Positive thinkingnya orang dunia itu self, diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Aku sehat, aku pasti sukses, aku pasti berhasil. Kalau itu orang dunia yang namanya positive thinking, itu dasarnya, landasan berangkatnya adalah diri sendiri. Itu positive thinking yang dihidupi, yang dibangun oleh orang di luar sana. Tetapi kita tidak begitu. Positive thinking kita itu bukan berangkat dari diri kita sendiri. Kita positive thinking yang kita sebut dengan iman, itu dasarnya kita percaya kepada Tuhan. Dasarnya kita percaya ada Tuhan dalam hidup setiap kita. Itu dasarnya. Positive thinkingnya kita disebut iman, tetapi positive thinking tidak selalu iman menurut saya. Gak selalu begitu. Kalau orang positive thinking cara memandang berangkat dari diri sendiri, pasti itu bukan iman. Dasar iman karena kita percaya ada Tuhan di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita itu merupakan pengharapan akan kemuliaan. Dasarnya Kristus dalam kita. Dasarnya kita percaya kepada Dia. Itu iman. Nah, kita lihat sikap seperti ini itu ada pada Daud. Lihat ya, gambar berikutnya bukti kita beriman itu adalah bukti ya. Bukti kalau ada iman itu berubahnya cara pandang kita.
Bukti ada iman dalam hidup kita adalah berubahnya cara kita melihat. Makanya saya katakan dari awal ingat-ingat, ada hal yang jauh lebih penting bukan apa yang kita lihat di depan kita. Tapi cara kita melihat ini loh yang jauh lebih penting. Karena ini yang menentukan kalah menangnya kita. Gelapnya hidup kita, terangnya hidup kita. Caranya melihat pakai mata ini. Kita lihat ya bukti iman. 1 Samuel 17, 25, 26 dari kisah yang tadi juga. Saya baca ya. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Nah ini penting. Berarti apa yang dilihat oleh mayoritas orang Israel tentang Goliat, Daud juga lihat. Yang dilihat sama raksasa, yang dilihat tinggi besar, yang dilihat gagang tombaknya besar. Ya perisainya yang dilihat sama. Apa yang dilihat orang Israel ngomong kok sama Daud, sudahkah kamu hai Daud lihat orang yang maju itu, lihat di depanmu Goliat. Sama-sama lihat dong berarti. Terungkap di sini, sesungguhnya maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Terus ya 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Lihat, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Lihat kata-kata Daud ini, tidak ada takut, tidak ada goyah. Tetap berani hadapi Goliat. Yang lain takut sembunyi. Daud tidak. Lihat, siapakah orang Filistin? Dia nunjuk pasti ini. Kalau saya pakai gerakan, ya saya peragakan, Daud pasti nunjuk ngomong sama Israel. Siapa orang Filistin yang tak bersunat itu? Pasti dia nunjuk Goliat. Kalau saya peragakan, sampai ia berani ya mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup ini. Pasti dia nunjuk. Semua takut ngomong. Daud gak ada takutnya. Loh yang dilihat sama. Ini kan cara pandang, cara melihat. Mungkin Anda bertanya begini ya. Gimana pendeta supaya kita punya cara melihat itu cara melihat yang iman. Bagaimana caranya kita itu punya cara pandang yang bagus. Ya posisi kita mesti berubah. Seperti saya suka kasih gambaran. Gambar yang paling tepat menurut saya. Kalau kita mau naik pesawat di bawah itu semuanya besar. Bus, jemputan, truk, mobil catering besar, gedungnya besar. Nanti begitu kita mulai naik saudara ya. Apa yang terjadi? Makin tinggi, gedungnya masih sama ukurannya. Tapi posisi beda, tambah kecil semuanya loh. Bagaimana kita punya cara pandang iman seperti Daud yang dilihat sama ke orang raksasa, yang dilihat masalahnya sama besar. Tapi cara melihat, cara pandang merubah. Bagaimana merubah cara pandang kita? Geser posisi kita, rubah posisi kita. Kenapa Daud gak ada takutnya? Siapa orang itu berani-beraninya nantang barisan Allah Israel? Siapa dia? Orang tak bersunat itu. Wih gak ada takutnya dia. Cara pandangnya dia. Dari mana Daud memperoleh cara pandang yang luar biasa? Dari hubungan keintimannya dengan Tuhan. Tentu Anda masih ingat ya. Kalau Anda punya intimacy yang bagus dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau Anda lagi punya persoalan. Coba Anda lagi gentar. Anda masuk kamar. Anda punya ruang doa pribadi. Misal Anda berdoa masuk dalam hadiratnya. Saudara mulai menyembah Tuhan. Engkau mulai menikmati hadirnya Tuhan dalam hidupmu. Singkat kata, ketika ada menyembah bahwa hidupmu, amin. Ada rasa apa? Waktu menyembah itu kuat luar biasa. Rasanya wah Tuhan dahsyat. Tapi begitu amin, kita buka mata, kita buka pintu. Kadang kita gentar lagi apa? Melihat realita yang ada. Makanya untuk berubah cara pandang itu keintiman. Seberapa dalam keintimanmu dengan Tuhan. Mesti merubah posisi kita. Coba kisah yang terakhir 2-3 menit saudara ya. Lihat bagian terakhir, Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Saya mau kasih tahu tentang 2 pengintai di sini. Saya baca ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, lihat ya, negeri yang kami lalui untuk diintai
itu adalah luar biasa baiknya. Ya, memang kenyataannya begitu. Jika Tuhan berkenan kepada kita, sama-sama kita baca deh di ayat yang ke-8, kita tutup kunci dengan ayat ini. Bilangan 14 ayat 8, 2 dan 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kok beda ngomongnya sama 10 pengintai? 2 pengintai berkata, wah kita bisa masuk, negeri itu luar biasa. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan bawa kita masuk ke sana. Bahkan di ayat yang lain, saudara ya, mereka berkata apa? Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Yang menyertai kita jauh lebih besar kuasanya. Sebetulnya dari sini kita ketemu satu titik. Apa yang membedakan 10 pengintai dengan 2 pengintai? Cara pandangnya berbeda. Kenapa 2 pengintai punya cara pandang berbeda? Ya memang mereka punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Mari hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemi yang belum selesai juga. Kalau kita melihat mundur ke belakang ya, waktu pandemi menggila begitu menghebat. Coba cara pandangmu seperti apa menghadapi situasi seperti itu? Atau sekarang kesukaran yang terjadi? Kita ini kan hidup di masa-masa yang sukar ya, tambah hari tambah sukar. Mari belajar seperti Kaleb, seperti Yosua, belajar seperti Daud. Cara pandang kita yang menentukan, bukan apa yang kita lihat. Kalau kita lihat apa yang di depan kita, realita terjadi. Aduh, keder kita. Goyah kita, sulit. Yang kita hadapi raksasa, Goliat. Ketika justru kita menghadapi masalah yang besar, saya mau bilang sama saudara, pakai mata iman kita. Mata iman kita itu, kita bisa, makanya Daud begini saudara ya, yang dia hadapi itu beda sama Israel, yang dilihat Goliat. Tapi Daud bisa melihat di belakang Goliat dengan mata iman, itu ada Tuhan yang jauh lebih besar kuasanya. Saya percaya hari ini dengan cara kita melihat seperti itu yang disebut iman, kita bukan kalah, kita akan menang. Kita bukan di bawah, kita tetap di atas dan tidak turun. Bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Hanya cara seperti ini, bagaimana merubah posisi cara pandang yang negatif, yang hubungan dengan Tuhan. Karena dengan hubunganmu dengan Tuhan itu baik, bertumbuhlah iman saudara. Dengan bertumbuh iman saudara, cara pandangmu pasti berubah. Dasarnya adalah bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Bertumbuh iman, cara pandang berubah. Dan saya berdoa pagi ini dalam nama Yesus, cara pandang kita, cara pandang Tuhan. Sikapi sebesar apapun masalah kita, kacamata kita, kacamata Tuhan. Ada Tuhan kok yang besar. Jadi kalau Anda hadapi Goliat, engkau bukan kalah. Engkau menang karena kita yakin ada Tuhan bersama kita.